Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah dengan NPM 2306277543 dari Fakultas Vokasi, jurusan Administrasi Perkantoran, Universitas Indonesia, angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengantar perpajakan. Sebelum itu, apa sih pajak? Pajak ialah kontribusi uang ke negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, tidak dapat imbalan langsung, digunakan untuk kepentingan umum. Materi yang akan saya paparkan yaitu ada dua. Yang pertama, hukum pajak dan yurisdiksi pemajakan. Yang terdiri dari satu, hukum pajak, dua, teori timbulnya utang pajak, tiga, yurisdiksi pemajakan. Materi yang kedua yaitu tentang sistem perpajakan yang terdiri dari satu, teks polisi atau kebijakan perpajakan, yang kedua teks law atau hukum perpajakan, yang ketiga teks administration atau administrasi perpajakan. Materi yang pertama yaitu hukum pajak dan yurisdiksi pemajakan. Satu, pembagian hukum pajak. Sebelum itu, pasti hukum pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut dan rakyat sebagai pembayar hingga masuk ke kas negara yang terdapat pada Undang-Undang Peraturan Pemerintah. Yang terdiri dari A. Hukum pajak material adalah hukum yang memuat norma-norma yang menjelaskan mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, dan besaran pajak yang dikenakan atau tarif pajak. B. Hukum pajak formal adalah hukum yang memuat prosedur atau tata cara mengenai hukum pajak material. Contohnya, 1. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah contoh hukum material. Sedangkan KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah contoh hukum pajak formal. Contoh yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Segala pajak diatur dengan undang-undang adalah contoh hukum pajak material. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah contoh hukum pajak formal. Yang kedua, teori timbulnya utang pajak. A. Paham material atau self assessment adalah bahwa utang pajak timbul ketika nyata terjadi. Contohnya, pemungutan pajak berdasarkan nyata penghasilannya yang bebannya langsung dari awal atau dihitung dari awal penghasilannya. Yang kedua, paham formal atau office assessment adalah bahwa utang pajak timbul ketika sudah ada surat atau ketetapan pajaknya. Contohnya, pemungutan pajak dilakukan ketika sudah ada surat atau ketetapan pajak dari kantor pajak atau lembaga pajak. Yang ketiga, yurisdiksi pemajakan. Sebelum itu, pasti yurisdiksi pemajakan. Yurisdiksi pemajakan adalah wewenang pemungut pajak yang terdiri dari A. Ada status, ialah wewenang pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak yang dipungut oleh KPPD atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah tempat domisili wajib pajak tersebut. Contohnya, orang Padang yang berdomisili atau tinggal di Jakarta, maka yang berhak memajaki adalah KPPD Jakarta. Yang B, ada sumber, ialah wewenang pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan sumber penghasilan. Contohnya, seseorang yang memiliki sumber penghasilan di Depok, makanya berhak memajakinya adalah KPPD Depok.
C. Azas teritorial atau kebangsaan. Ialah wewenang pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan atau kebangsaan. Contohnya, orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, maka yang berhak memajakinya adalah KPP Indonesia. Lalu, bagaimana jika seseorang mempunyai dua kebangsaan atau dua yurisdiksi, yaitu ada yang disebut dengan tax treaty. Tax treaty adalah kesepakatan yang timbul karena menghindari pengenaan pajak berganda kebangsaan terhadap wajib pajak yang wewenang atau yurisdiksinya oleh dua negara. Materi yang kedua yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah suatu rangkaian yang saling berkaitan yang mempunyai fungsi dan bobot yang sama dengan elemen yang lain, yang terdiri dari satu, teks polisi atau kebijakan perpajakan. Adalah unsur pertama yang harus ada. Kebijakan perpajakan berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang berbunyi segala pajak diatur dengan undang-undang. Kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang digunakan untuk kebutuhan negara. Kebijakan perpajakan berkaitan dengan mikroekonomik dan makroekonomik. Sebelum itu, apa sih mikroekonomik dan makroekonomik? Mikroekonomik adalah penghasilan perorangan atau individu. Kaitan mikroekonomik dengan pajak ialah pajak penghasilan dari perorangan atau individu yang berpengaruh terhadap pendapatan negara. Sedangkan makroekonomik adalah penghasilan ekonomi secara keseluruhan atau global. Kaitan makroekonomik dengan pajak ialah kebijakan penghasilan pajak secara keseluruhan berpengaruh terhadap perekonomian negara secara global dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, Undang-Undang APBN yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan biaya untuk lembaga pemerintahan. Yang kedua, tax law atau hukum perpajakan adalah serangkaian hukum dan peraturan yang mengatur dan menentukan bagaimana pajak dihitung, dikumpulkan, dan ditegakkan yang terdapat pada Undang-Undang tentang Perpajakan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Tax law memiliki kaitan dengan tax treaty, karena tax treaty timbul untuk menghindari pengenaan pajak berganda kebangsaan terhadap wajib pajak yang wewenang atau yurisdiksi dua negara, dan tax law menentukan aturan atau hukum-hukum yang berlaku. Yang ketiga, tax administration atau administrasi perpajakan adalah serangkaian kegiatan dan proses yang terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penerapan pajak di kantor pajak dan kantor wajib pajak. Administrasi perpajakan mencakup berbagai aspek termasuk registrasi wajib pajak, pengumpulan data, pelaporan, pemungutan, dan penegakan hukum terkait peraturan perpajakan. Jika administrasi tersusun dengan baik dan mudah dicari kembali, maka administrasi tersebut baik atau bagus. Apa sih kriteria administrasi pajak yang baik? Yang pertama, harus dapat mengamankan penerimaan negara. Yang kedua, berdasarkan aturan undang-undang pajak yang sah. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Yang keempat, pelaksanaan berdasarkan peraturan dan transparan. Merealisasikan perpajakan yang sah. 6. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang ketujuh, mencegah segala tindakan penyelewengan perpajakan dan memberikan sanksi dan hukuman yang adil. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.